Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang OP AMP Summing dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Rangga Dava Priyantama dengan NIM 065. Yang kedua yaitu Amirul Mukminin dengan NIM 063. Dan yang ketiga yaitu Muhammad Farel Novel Ardiansyah dengan NIM 055. Apa itu OP AMP Summing? Penguat penjumlah summing amplifier berbasis OP AMP merupakan rangkaian yang dapat menjumlahkan beberapa sinyal input dengan bobot tertentu. Analisis lebih kompleks melibatkan pemahaman mendalam tentang hukum Kirchhoff, prinsip superposition, dan efek dari variasi resistansi terhadap penguatan. Rangkaian ini sering digunakan dalam pemrosesan sinyal analog, seperti pencampuran audio, konversi tegangan, atau kombinasi sinyal lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip kerja. Summing inverting amplifier adalah rangkaian OP AMP yang digunakan untuk menjumlahkan beberapa tegangan input dengan pembalikan fasa. Prinsip kerja rangkaian ini didasarkan pada umpan balik negatif, hukum Kirchhoff, dan karakteristik ideal OP AMP. Selanjutnya yaitu kelebihan. Yang pertama yaitu dapat menjumlahkan banyak sinyal dengan akurat. Kelebihan yang kedua yaitu rangkaian ini memungkinkan beberapa sinyal input dijumlahkan dengan bobot tertentu berdasarkan nilai resistor. Yang ketiga yaitu penguatan yang dapat dikendalikan. Kelebihan yang keempat yaitu rasio RF, RNRF, RNRF, RN menentukan penguatan masing-masing input sehingga fleksibel untuk berbagai aplikasi. Yang kelima yaitu respons linear dan stabil. Yang keenam yaitu memiliki karakteristik linear yang memudahkan dalam analisis dan implementasi pada sistem elektronik. Yang ketujuh yaitu cocok untuk aplikasi pemrosesan sinyal. Yang kedelapan yaitu digunakan dalam mixer audio, digital to analog converter, DAC, dan sistem kontrol otomatis karena dapat mengkombinasikan beberapa sinyal input dengan presisi tinggi, mengurangi gangguan antar sumber sinyal. Dan yang ke-10 yaitu karena input diberikan melalui resistor yang berbeda, interaksi antar sinyal lebih minim dibandingkan metode lain. Dan selanjutnya untuk kekurangan akan dijelaskan oleh Rangga Dava Priyantama. Baik, terima kasih atas waktunya Farel Novel. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari OP AMP Summing. Selanjutnya adalah kekurangan dari OP AMP Summing, yaitu yang pertama, output mengalami pembalikan fasa. Output memiliki polaritas terbalik terhadap jumlah input, sehingga dalam beberapa aplikasi diperlukan tahap tambahan untuk membalikkan kembali sinyal. Selanjutnya, impedansi input rendah. Terus jika sumber sinyal memiliki impedansi tinggi, dapat terjadi penurunan tegangan yang mengurangi efektivitas rangkaian. Yang kelima, membutuhkan tegangan simetris untuk operasi optimal. Yang keenam, untuk menangani sinyal AC atau sinyal dengan rentang negatif, seringkali diperlukan sumber tegangan positif dan negatif. Yang ketujuh, resistansi yang tidak sesuai dapat mengubah bobot penjumlahan. Yang kedelapan, perbedaan nilai resistor input akan mengubah bobot masing-masing sinyal, sehingga pemilihan resistor harus dilakukan dengan cermat. Yang sembilan, potensi noise dari resistor umpan balik. Yang ke-10, jika nilai resistor RF terlalu besar, dapat memperbesar noise thermal yang mempengaruhi kualitas sinyal output. Selanjutnya list komponen dari OP AMP Summing
yaitu yang pertama OP-AMP samping dari konfigurasi 1, V1 nya di angka plus 1 volt, V2 di angka 2 volt, V3 di angka 3 volt, R1 500 kilo ohm, R2 1 mega ohm, R3 1 mega ohm, dan RF nya yaitu 1 mega ohm. Yang kedua OP-AMP samping dari konfigurasi 2, V1 nya di angka min 2 volt, V2 nya di angka 3 volt, V3 1 volt, R1 200 kilo ohm, R2 500 kilo ohm, R3 1 mega ohm, RF 1 mega ohm. Selanjutnya yaitu contoh gambar rangkaian dari OP-AMP samping yang akan disimulasikan oleh teman saya yaitu Amirul Mukminin. Selanjutnya yaitu tabel pengisian dari OP-AMP samping, yaitu dari konfigurasi 1 yaitu V1 di angka plus 1, V2 di angka 2, V3 di angka plus 3, R1 di angka 500, R2 di angka 1, R3 di angka 1, dan RF nya di angka 1. Untuk VO nya ketemu min 6,99. Dari konfigurasi 2 yaitu V1 min 2, V2 yaitu plus 3, V3 nya plus 1, R1 nya 200, R2 nya 500, R3 nya 1, RF nya 1, dan VO nya ketemu 2,99. Selanjutnya yaitu gambar gelombang yang akan disimulasikan oleh teman saya yaitu Amirul Mukminin. Ya, baik, terima kasih untuk Mas Rangga Dava. Di sini saya akan membuat rangkaian tentang op-amp summing ya. Pertama-tama kita buka MATLAB karena kita menggunakan software yang bernama MATLAB. Di sini kita menggunakan blank model kosong ya. Kita buat rangkaiannya. Yang pertama yang kita butuhkan adalah sumbernya. Kita menggunakan sumber AC. Cara mencari komponennya kita klik 2 kali di sembarang tempat, lalu kita ketikkan AC voltage source. Lah ini keluar, langsung kita enter saja. Kita butuh 3 sumber ya, karena nanti ada 3 resistor yang berbeda-beda. Kita copy saja seperti ini. Lalu kita perlu resistor tentunya. Kita klik lagi 2 kali, lalu kita ketik resistor. Ini keluar, kita enter. Kita butuh sekitar 3 kalau nggak 4 resistor, karena nanti ada R1, R2, R3 sama RF. Kita copy saja gini. Lalu tentunya kita perlu op-amp. Kita klik 2 kali lagi, kita ketik op-amp di sini. Nah, ini keluar, langsung kita enter. Ini kita perbesar saja biar mempermudah untuk menyambungkan resistor-resistornya. Kita perbesar gini. Lalu kita perlu ground. Lagi ground, apa namanya ini, electrical reference. Nah, ini yang warna biru. Kita menggunakan komponen-komponennya warna biru ya. Kita enter. Nah, ini. Lalu sudah, tinggal kita sambung-sambungkan. Yang pertama kita rapikan dulu ya, biar enak dilihat. Nah, begini. Ini V1, V2, V3. V1 nya kita sambungkan ke R1 yang paling atas, V2 nya kita sambungkan ke R2, V3 nya kita sambungkan ke R3.
Lalu nah ini ketika resistornya kita sambungkan ke kutub min op amp. Nah ini minnya kan di bawah, kita balik dulu biar lebih mudah. Kita klik kanan, format, lalu flip block up down. Nah sudah terbalik kan, baru kita sambungkan ke kutub minnya. Nah ini udah nyambung ke sini, ini juga nyambung ke sini. Lalu RF nya nyambung ke sini plusnya. Nah lalu ini kita groundkan yang sebelah sini, kita rapikan dulu. Nah, ini kita sambung seperti ini. Sudah. Lalu ini juga yang plusnya ini kita groundkan, kita copy saja dari sini, kita tarik seperti ini, lalu kita sambungkan ke ground. Lalu seterusnya kita perlu, nah ini kita perlu voltmeter untuk mengukur tegangannya tiap-tiap sumber ini, tegangan inputnya sama tegangan outputnya. Kita menggunakan komponen voltage source namanya. Nah ini voltage source, kita enter. Tiap-tiap sumber kita copy saja di sini begini, lalu kita sambungkan plus minnya. Sama ini juga sambungkan juga. Lalu untuk voltage V outputnya kita copy lagi sebelah sini, lalu kita sambungkan RF nya ke sini, terus ini outputnya sebentar. Nah begini, ini ke sini. Nah, lalu yang ininya ke ground, kita ambil ground dulu, kita sambungkan ke sini. Lalu kita perlu, kalau kita menggunakan rangkaiannya warna biru, kita menggunakan solver configuration namanya, untuk biar keluar nilainya nanti. Kita sambungkan ke sini saja. Nah lalu kita perlu scope untuk melihat gelombangnya. Scope, nah begini, melihat gelombang dari V input dan V outputnya. Kita perbesar saja karena kita memerlukan banyak. Besar seperti ini, lalu kita sambungkan dari V1. Oh ini tidak bisa, kita perlu ini converter, karena kalau komponen warna biru disambungkan ke komponen warna hitam tidak bisa. Kita perlu converter, namanya itu PS Simulink Converter. Lah ini kita enter saja, lalu kita sambungkan ke sini terlebih dahulu ke konverternya. Kita rapikan kabelnya biar enak dilihat. Kita perlu sekitar 4 konverter ya, kita copy saja seperti ini, 2, 3, 4. Nah, ini baru kita sambungkan ke scope. Nah bisa kan, itu V1 nya. Untuk V2 nya kita sambungkan lagi ke sini, kita tarik seperti ini, kita rapikan dulu, lalu kita sambungkan ke scope. Nah masukkan nomor 2, kita urutin dari V1 atas sendiri, V2, lalu V3 di bagian tengah, sambungkan ke sini. Bentar, belum nyambung. Nah kita rapikan, memang agak terlihat rumit ya. Nah ini masuk ke nomor 3, V3 nya, baru V outputnya masuk ke nomor 4, sambung ke sini, masuk ke nomor 4. Nah baru kita masukkan nilai konfigurasi pertama yang ada di tabel pengisiannya. Yang pertama di tabel pengisian tertulis V1 nya 1 ya, 1 volt. Oke, kita sesuai. V2 nya 2 volt, kita ubah, klik 2 kali di bagian komponennya. Nah ini V3 nya 3 volt. Lalu untuk R1 nya 500 kilo ohm, kita ketik 500 di sini,
Nah, ini satuannya kita ubah menjadi kilo ohm. Karena pilihannya kilo ohm. Baru R2 nya 1 ohm, 1 mega ohm. 1 mega ohm. Terus R3 nya 1 mega ohm juga. RF nya 1 mega ohm juga. Tinggal ubah satuannya. Nah, selesai sudah semua diisi, baru kita run di sini. Run. Nah, kita tunggu sebentar sampai berbunyi. Nah, baru kita klik 2 kali di bagian scope untuk melihat gelombangnya. Nah, ini kita perbesar dulu. Ini kan masih gabung jadi satu ya. Kita klik view di sini, lalu klik layout. Kita bagi menjadi 4 karena tadi ada 4 inputnya. Nah, kita ratakan dulu. Nah, baru kita geser ke paling kiri. Kita lihat startnya ini menggunakan tangan, geser. Kita perbesar menggunakan ini. Kita zoom X nya, perbesar lagi mungkin. Nah, sudah terlihat gelombang-gelombangnya ini mulai dari 0. Lalu untuk mengetahui nilainya kita ke tools, measurement, pick finder. Nanti akan terlihat nilainya. Nah, ini kita ubah dulu. Ini nilai V1 nya, ini urutkan V1, V2, V3, V output. V1 nya kan nilainya 1, otomatis. Nah, ini 9,99 min 1 berarti 0,9 sama saja 1 ya. Kita ganti ke converter 3 ini. Ini V outputnya 6,995. Terus kita lihat gelombang V outputnya. V outputnya kan paling bawah ini. Dia ke bawah, artinya dia nilainya min. Jadinya min 6,99. Di tabel pengisian juga min 6,99 dan perhitungan min 7 ya. Berarti ini sudah sesuai. Kita lanjut ke konfigurasi kedua. Kita lihat V1 nya kita ubah lagi seperti tadi. V1 nya 2, min 2, sorry, min 2. V2 nya plus 3. V3 nya plus 1 seperti ini. Lalu R1 nya 200 ohm. Kilo ohm. Lalu R2 nya 500 kilo ohm. Kita ganti satuannya, jangan lupa kilo ohm. Lalu ini tetap ya 1 mega. RF nya juga 1 mega tetap. Baru kita run. Nah, ini sudah keluar. Kita klik 2 kali lagi di sini. Nah, ini kita pasin dulu atas bawahnya. Kita geser ke kiri. Kita lihat gelombangnya. Kita perbesar X nya biar kelihatan dia ke atas atau ke bawah. Nah, ini dia ke atas, berarti positif. V outputnya kan yang paling bawah. Ini juga yang ketiga. Kita lihat 2,998. Sedangkan di tabel juga 2,99 dan perhitungan matematisnya itu juga plus 3. Jadi sudah sesuai ya sama perhitungan matematis. 2,99 di perhitungannya 3. Ya, begitu saja mungkin dari penjelasan rangkaian saya. Selanjutnya yaitu perhitungan sistematis dari OP-AMP samping sendiri. Untuk rumus mencari VO yaitu min RF per R1 kali V1 plus RF per R2 dikali V2 plus RF per R3 dikali V3 tutup kurung.
Jadi untuk konfigurasi 1 menghasilkan rumus VO main RF-nya tadi terdapat angka 1000 kilo per R1 dengan angka 500 kilo dikali V1-nya 1 plus RF 1000 kilo per R2-nya 1000 kilo dikali V2 2 plus RF 1000 kilo per R3 1000 kilo dikali V3 nya terdapat 3 tutup kurung. Nah, setelah memasukkan angka-angka tadi langsung dikali satu-satu. Maksudnya satu-satu yaitu 1000 kilo per 500 kilo dikali 1 hasilnya berapa ditaruh bawah, diturunkan ke bawah dan seterusnya dengan yaitu menghasilkan angka tersebut. Min buka kurung 2 plus 2 plus 3 2 plus 2 plus 3 menjadi angka 7. Terus 7 turun ke bawah dan min-nya turun ke bawah menghasilkan hasil min 7. Jadi VO-nya ketemu VO-nya ketemu min 7. Untuk konfigurasi 2 min RF-nya 1000 kilo per R1-nya 200 kilo dikali V1-nya min 2. Terus RF-nya 1000 kilo per R2 500 kilo dikali V2-nya 3 plus RF-nya 1000 kilo per R3-nya 1000 kilo dikali V3-nya 1 tutup kurung. Terus dijumlahkan satu-satu kayak tadi menghasilkan ini, jadi langsung dijumlah min 10 ditambah 6 ditambah 1 menghasilkan angka 3. Jadi min ketemu min itu plus, jadi plusnya turun ke bawah jadi plus 3. Jadi VO dari konfigurasi 2 yaitu plus 3. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amirul Mukminin. Ya, itu tadi setelah saya membuat rangkaian, dan ini perhitungan matematisnya yang sudah dijelaskan oleh Mas Rangga Dava. Sesuai ya, tadi di gelombangnya 6,99 konfigurasi 1 itu arahnya ke bawah di min, di perhitungan juga min 7. Lalu di konfigurasi kedua tadi dia ke atas 2,99. Di sini perhitungan matematisnya yaitu plus 3. Ya, untuk kesimpulannya, summing inverting amplifier ini adalah salah satu aplikasi op-amp yang digunakan untuk menjumlahkan beberapa sinyal input dengan pembalikan fase. Prinsip kerjanya didasarkan oleh pada konsep virtual ground dan hukum Kirchhoff, di mana terminal inverting berada pada tegangan 0 volt akibat umpan balik negatif, sementara terminal non inverting dihubungkan ke ground, yang tanda plus tadi ya, dihubungkan ke ground. Output dari rangkaian ini merupakan jumlah dari semua input yang diberikan dikalikan dengan rasio resistor umpan balik terhadap resistor input serta mengalami pembalikan polaritas. Dengan memilih nilai resistor yang tepat, kita dapat mengatur bobot kontribusi masing-masing sinyal input terhadap output. Rangkaian ini banyak digunakan dalam pemrosesan sinyal seperti mixer audio, digital to analog converter atau DAC, dan sistem kontrol sistem otomatis karena kemampuannya untuk mengkombinasikan beberapa tegangan input dengan akurasi tinggi. Ya, begitu saja penjelasan tentang op-amp summing dari Rangga Dava Friantama. Saya sendiri Amirul Mukminin dan Muhammad Farel Naufal Ardiansyah. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.